Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 31 Mei 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca firman-Mu, kiranya Roh-Mu ya Yesus menolong kami agar mengerti dan menjadikan ini kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Doa dan Gereja yang dihidupkan kembali. Ayat inti terdapat dalam Kisah 4 ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Suatu kebangunan kesalehan yang sejati di antara kita merupakan hal terbesar dan paling penting dari segala kebutuhan kita. Berusaha melakukan hal ini haruslah menjadi tugas kita yang utama. Harus ada upaya yang sungguh-sungguh untuk mendapatkan berkat Tuhan, bukan karena Allah tidak rela mencurahkan berkat-Nya pada kita, melainkan karena kita belum siap menerimanya. Bapa Semawi kita lebih rela memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang meminta daripada ketimbang bapak-bapak duniawi memberikan hadiah-hadiah yang bagus kepada anak-anak mereka. Tetapi adalah tugas kita melalui pengakuan, kerendahan hati, pertobatan dan doa yang tekun agar memenuhi akan syarat-syarat dengan mana Allah telah berjanji untuk mengaruniakan berkat-Nya kepada kita. Kebangunan perlu diharapkan hanya di dalam jawaban akan doa. Sementara orang-orang sangat kekurangan akan Roh Kudus, mereka tidak dapat menghargai pemberitaan firman. Tetapi ketika kuasa Roh menyentuh hati mereka, maka khotbah yang diberikan tidak akan memberikan hasil. Sebagai informasi, dalam tulisan aslinya seharusnya berbunyi sebagai berikut. Tetapi ketika kuasa Roh menyentuh hati mereka, maka khotbah yang diberikan tidak akan tanpa memberikan hasil. Artinya, saat kuasa Roh menyentuh hati kita, maka khotbah yang diberikan itu memberikan hasil. Jadi, terjemahannya memiliki kekurangan. Oleh karena itu, perlu kita selaraskan agar sesuai dengan pengertian yang dimaksudkan oleh tulisan Roh Nubuat. Kita lanjutkan. Dipandu oleh ajaran firman Allah dengan manifestasi Roh-Nya dalam penerapan kebijaksanaan yang baik, mereka yang menghadiri perhimpunan kami akan memperoleh pengalaman yang berharga, dan pulang ke rumah akan dipersiapkan untuk memberikan pengaruh yang menyehatkan. Para pembawa standar lama mengetahui apa itu bergumul dengan Tuhan dalam doa dan menikmati pencurahan Roh-Nya, tetapi ini sedang berlalu dari tahap aksi, dan siapa yang datang untuk mengisi tempat mereka? Bagaimana dengan generasi muda? Apakah mereka bertobat kepada Tuhan? Apakah kita sadar akan pekerjaan yang sedang terjadi di tempat kudus surgawi, atau apakah kita sedang menunggu suatu kekuatan yang memaksa untuk hadir di gereja sebelum kita diangkat? Apakah kita berharap melihat seluruh gereja dihidupkan kembali? Saat itu tidak akan pernah datang. Ada orang-orang di gereja yang tidak bertobat dan tidak akan bersatu dalam doa yang sungguh-sungguh dan tekun. Kita harus masuk pada pekerjaan itu secara individual. Kita harus lebih banyak berdoa dan kurang berbicara. Kedurhakaan berlimpah, dan orang-orang harus diajarkan untuk tidak puas dengan bentuk kesalehan tanpa roh dan kekuatan. Jikalau kita bermaksud untuk menyelidiki hati kita sendiri, menyingkirkan dosa-dosa kita, dan mengoreksi kecenderungan-kecenderungan kita yang jahat, jiwa kita tidak akan terangkat kepada kesia-siaan. Kita tidak akan mengandalkan diri sendiri sambil memiliki perasaan mantap bahwa kecukupan kita berasal dari Allah. Penipu besar itu telah menyediakan tipu muslihatnya untuk setiap jiwa yang tidak ditopang menghadapi pencobaan
dan dikawal oleh doa yang tetap serta iman yang hidup. Saudaraku dalam Tuhan, renungan hari ini adalah pelajaran yang mendasar bagi umat Allah, yang umat Allah wajib pahami, khususnya tentang Roh Kudus. Dikatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 165 paragraf 1 yang berkata, Bapa Semawi kita lebih rela memberikan Roh Kudus-Nya kepada mereka yang meminta daripadanya, ketimbang bapak-bapak duniawi memberikan hadiah-hadiah yang bagus kepada anak-anak mereka. Apa artinya Bapa memberikan Roh Kudus-Nya? Artinya, Bapa memberikan rohnya Bapa itu sendiri dan bukan oknum lain yang berbeda. Roh Kudus-Nya Bapa adalah rohnya Bapa. Ayat tema hari ini diambil dari Kisah 4 ayat 31. Mari kita baca ayat 32. Kisah 4 ayat 32 berkata, Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini adalah kondisi jemaat mula-mula setelah mereka menerima kecurahan Roh Kudus. Perhatikan tulisan Roh Nubuat menjelaskan tentang ayat ini dalam Selected Messages, buku ketiga halaman 20 paragraf 2 yang berbunyi, Ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas jemaat mula-mula, kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Kisah 4 ayat 32. Roh Kristus menjadikan mereka satu. Ini adalah buah dari tinggal di dalam Kristus. Roh Kudus yang menyatukan hati dan jiwa jemaat mula-mula adalah Roh Kristus. Karenanya, Roh Kudus yang disebutkan dalam ayat tema hari ini adalah Roh Kristus. Roh Kristus inilah yang membuat jemaat mula-mula memberitakan firman Allah dengan berani. Perhatikan cara Markus mencatat sehubungan dengan hal ini. Markus 16 ayat 19 dan 20. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini peristiwa kembalinya Tuhan Yesus ke surga setelah 40 hari bersama murid-muridnya, sesudah dia bangkit. Perhatikan yang ditandai kuning. Setelah Yesus kembali ke surga dan menjadi pengantara kita, Markus tulis, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Nah, kapan murid-murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru? Apakah sebelum atau sesudah pencurahan Roh Kudus? Jawabnya adalah sesudah menerima kecurahan Roh Kudus. Jadi, meskipun tidak dituliskan oleh Markus, namun dari bacaan kisah 1 dan 2, kita tahu bahwa sesudah pencurahan Roh Kudus, murid-murid menerima kuasa untuk kabarkan kebenaran dengan berani. Kemudian perhatikan yang ditandai biru muda. Dalam ayat 20 disebutkan Tuhan turut bekerja bersama mereka. Tuhan bekerja bersama murid-murid dalam mengabarkan Injil ke segala penjuru. Tuhan yang mana? Lihat ayat 19. Tuhan yang terangkat ke sorga. Dalam Alkitab Indonesia disebut Tuhan Yesus. Jadi meski Yesus sudah kembali ke surga, tetapi dia turut bekerja bersama murid-muridnya dalam mengabarkan Injil. Bagaimana Yesus turut bekerja dengan murid-muridnya? Melalui rohnya yang kudus. Kita lihat contohnya dalam buku Kisah 16 ayat 7 yang berkata, Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Inilah bukti Tuhan Yesus bekerja bersama murid-muridnya melalui kehadiran rohnya, yaitu Roh Yesus yang kudus. Roh Yesus inilah yang membuat murid-murid kabarkan firman Allah dengan berani. Lalu bagaimana hubungannya dengan Bapa memberikan rohnya kepada kita yang meminta? Mengapa meminta roh Bapa tetapi yang kita terima roh anaknya? Alkitab berkata dalam Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu.
Oleh karena dosa, kita terpisah dengan Bapa. Karena itu harus ada jalan yang menghubungkan kita dengan Bapa. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesuslah jalan satu-satunya untuk kita datang kepada Bapa. Oleh karenanya, bagaimana cara menerima rohnya Bapa? Tidak ada jalan lain, yaitu dengan menerima roh anak Allah. Itulah yang Yesus jelaskan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Roh yang Yesus maksudkan belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Tidak heran Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 7 yang berbunyi, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Pernahkah renungkan ayat ini? Penghibur itu tidak akan datang kalau Yesus tidak pergi. Kedatangan penghibur itu bersyarat, tidak otomatis. Yesus harus pulang dulu ke surga untuk dimuliakan, baru penghibur itu diutus. Penghibur itu diberikan. Nah, kapan Yesus dimuliakan? Pada hari Pentakosta. Yesus menyatakan dalam Yohanes 14 ayat 20, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu." Pada waktu itu artinya pada hari Pentakosta. Pada hari itu Bapa mengaruniakan rohnya kepada anaknya. Itu sebabnya Yesus berkata tadi, "Aku di dalam Bapa-Ku melalui roh Bapanya." Dan kemudian, "Kamu dalam aku dan aku dalam kamu," yaitu melalui kehadiran roh Kristus dalam hidup murid-muridnya. Paulus mencatat ringkasan prosesi pemuliaan tersebut dalam Ibrani 1 ayat 8 dan 9. Tetapi tentang anak ia berkata, "Tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu." Ini adalah prosesi pemuliaan Yesus di surga setelah 40 hari bersama murid-muridnya dan kembali ke surga. Di sini Bapa berbicara kepada anaknya dan Bapa menyebutkan dirinya adalah Allahnya sang anak. Jadi, meski sama-sama ilahi, tetapi Allah Bapa adalah satu-satunya Allah yang benar, sebagaimana doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 3. Bapa disebutkan mengurapi anaknya dengan minyak, dan minyak itu adalah lambang Roh Kudus. Yesus menerima Roh Kudus dari Bapanya. Jadi saat Yesus dimuliakan, dia menerima Roh Kudus Bapanya. Inilah yang Petrus jelaskan dalam Kisah 2 ayat 32 dan 33. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Yesus ditinggikan oleh Allah, artinya Yesus dimuliakan. Dan saat Yesus dimuliakan, dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Yang dia janjikan dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17 yang dia sebut dengan penolong yang lain atau penghibur. Dan setelah menerima roh dari Bapanya, itulah yang dia curahkan kepada umatnya dan disebut roh anak Allah atau roh Kristus. Sebab Kristuslah satu-satunya jalan kepada Bapa. Jadi, saat kita minta roh Bapa, maka Bapa akan berikan roh kudusnya kepada kita melalui anaknya yang Bapa utus ke dalam hati kita. Galatia 4 ayat 6 berkata, "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Roh anaknya atau roh anak Allah artinya roh Kristus,
yaitu rohnya Kristus itu sendiri dan bukan oknum yang lain. Sebab Kristus adalah anak Allah. Dengan menerima roh anak Allah, kita menerima roh Bapa. Itu sebabnya anak Allah disebut Immanuel, Allah beserta kita, atau Bapa beserta kita. Roh Nubuat menuliskan dalam Signs of the Times, Mei 17, 1899 yang berbunyi, betapa cepat Kristus memenuhi janjinya dan mengirimkan dari istana surgawi jaminan dari kasih-Nya. Sesudah pelantikannya, roh datang dan Kristus memang sudah dimuliakan. Bahkan dengan kemuliaan yang dia miliki sejak kekekalan bersama Bapanya. Selama masa kehinaannya di atas bumi ini, roh tidak turun dengan seluruh kemanjurannya. Dan Kristus nyatakan bahwa jika dia tidak pergi, itu tidak datang. Tetapi jika dia pergi, dia akan mengirimnya. Itu adalah perwakilan dirinya. Dan sesudah dia dimuliakan, hal itu diwujudkan. Roh Nubuat juga mencatat tentang hubungan pemuliaan Yesus dengan kecurahan roh. Perhatikan yang ditandai warna biru. Nyonya White mengutip ini dari Yohanes 16 ayat 7 dan Yohanes 7 ayat 38 dan 39. Dan Nyonya White sebut penghibur atau roh tersebut dengan sebutan kata benda itu, atau dalam bahasa Inggris dengan kata ganti it. Sebab roh itu adalah rohnya Kristus dan bukan oknum lain yang berbeda dari Kristus. Itu adalah pribadinya Kristus, kuasa yang Kristus berikan kepada umatnya. Murid-murid menerima roh hujan awal melalui doa, dan mereka menerima roh Kristus, dan mereka menjadi jemaat yang hidup. Demikian juga dengan kita. Roh hujan akhir kita terima melalui doa, dan yang kita terima adalah Roh Kristus. Roh Kristus inilah yang membuat jemaat hidup kembali. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pemahaman penting bagi umat Allah tentang apa dan siapa Roh Kudus itu. Roh Kudus tidak lain adalah rohnya Bapa, yang Bapa karuniakan melalui anaknya, yang disebut dengan Roh Kristus. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah kami sebagai jemaat, sebagai umat-Mu di zaman akhir ini, berdoa untuk kecurahan Roh Kristus, agar kami dihidupkan kembali menjadi saksi-Mu, mengabarkan kebenaran, agar dunia bersiap sebab Tuhan segera datang. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.